Tugas Uncle ya pasti pertama bersama dengan MOP, mulai dari manajemen, terus kemudian tim event, memperhatikan dan juga memastikan setiap divisi dan pos sesuai dengan timeline pertama. Mengingat waktu kita tinggal 2 bulan, jadi kalau turun terjun langsung enggak. Tapi memastikan bahwa kostum sudah siap diproduksi, Onyo dalam kondisi sehat, Ayah juga dalam kondisi happy, terus kemudian Kak Ari dengan tanggung jawabnya juga sudah sesuai dengan timeline. Jadi ya penanggung jawab dan juga pemerhati pastinya. Di luar daripada itu memberikan support pasti secara pribadi kepada Onyo bahwa menjadikan ini bukan beban. Kalau tadi ada yang nanya, ini adalah beban Onyo kepada pembeli tiket. Bukan beban, tapi lebih kepada bagaimana Onyo bertanggung jawab di usia dewasa sekarang, berarti sudah lebih dari 17 tahun, dan juga menjadikan ini mungkin bukan cuma bukan jadi beban, tapi menjadi tempat di mana Onyo bisa membuktikan bahwa ini adalah sesuatu yang terbaru, bukan cuma terbagus, terbaik, karena mungkin terbagus dan terbaik belum tentu menjadi kesukaan semua orang gitu ya. Tapi Onyo di seiring bertambah usianya terus menjadi pribadi yang juga bisa menerbitkan karya terbarunya gitu. Ya. Kalau untuk konten dari konsernya ini sebenarnya bukan nggak mau ngebocorin, cuma memang masih kita nggak ada beberapa kejutan. Kalau disampaikan kan udah nggak kejutan, tapi kalau buat gambarannya sih kayak aransemen lagu udah otomatis akan dirubah, disesuaikan untuk konsep panggung, dibikin lebih modern juga. Dari yang kalau dulu kan dari waktu dia masih kecil, lagu aransemennya waktu dia masih kecil, ini di panggung formatnya sama kemudian di rearrange lagi. Kemudian untuk penampilan juga koreografi juga ada beberapa perubahan. Apalagi ini ketemu dengan bintang tamu yang Onyo juga mungkin malah belum pernah nyanyi bareng selama ini dengan mereka ini. Otomatis akan menjadi suatu pengalaman yang baru, yang berbeda. Juga Onyo juga akan bermain alat musik yang ini juga masih latihan. Mudah-mudahan sih dia bisa menguasai dalam waktu yang hanya 2 bulan. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk di panggung sendiri special effect juga kita buat khusus gitu loh. Permainan multimedia, LED, kemudian ada pyro dan sebagainya, itu menjadi penunjang kemeriahan dari konser ini. Kurang lebih itu. Kok munculnya ide ini, konsep tunggal ini memang pure dari Bertrand sendiri atau memang dari Robin sendiri yang memang artinya mensupport untuk ayo dengan lagunya yang udah lumayan banyak, kenapa nggak bikin konser tunggal aja gitu? Ya, dari saya sih. Saya baru challenge ke dia gitu ya. Saya kasih ke dia, berani nggak gitu. Kalau pada saat itu anak saya ngomong nggak, pasti juga nggak akan saya lakuin. Itu. Tapi karena dia suka banget ditantang ya, jadi ya lebih mudah buat kami bisa terus memberikan kreativitas, ide-ide kreatif yang bisa dia lakukan di konser itu. Kalau buat saya gini, siapapun artisnya, siapapun orang yang ada di panggung itu ya, buat saya sudah pasti akan melibatkan banyak orang kreatif, ya. Tapi apakah Onyo bisa melakukan sesuai dengan eksekusinya? Jadi dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan kesiapan secara mental, dibutuhkan kesiapan secara vokal, ya. Makanya kalau itu saya tanya dulu sama dia. Kalau Onyo ngomong iya, agenda yang harus Onyo lakukan itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu. Ya, oke. Saya sepakat sama dia selama kegiatan itu tidak mengganggu kegiatan sekolah ya. Saya rasa jalan aja. Gitu. Robin, perlu berapa waktu lama sih untuk meyakinkan Onyo atau memang pada saat itu langsung oke? Saya sebelum ke Onyo saya cek tempat dulu ya, karena ntar dia ngomong oke, tempatnya nggak oke kan, takutnya dia jadi nggak semangat gitu. Saya cek dulu tempatnya, saya sebutkan ke dia tempatnya di sini, ini gambarnya, karena kan dia belum kesana kan. Jadi ini tempatnya besar sekali Nyo, ini tempatnya bagus sekali gitu. Jadi saya yakinkan ke dia. Tapi ingat loh Nyo, ini lebih besar lagi panggungnya. Cuman Onyo nih sendirian yang di situ sama beberapa dancer ya, dan sama satu bintang tamu yang bergantian gitu. Makanya saya bilang, dan Onyo menyanyikan hampir 20 lagu. Hampir 20 lagu, ada beberapa lagu yang memang yang dinyanyikan secara medley gitu. Makanya dari dia, oke ayah,
dia mau, berarti kan ada waktu-waktu dia yang akan terbuang untuk latihan ya. Jadi dia melakukannya, saya kepengen anak saya itu melakukan kegiatan ini harus dengan hati ya, karena semua penonton yang membeli tiket ini ingin melihat penampilannya yang maksimal, melihat seorang Bertrand dari awal dia ke Jakarta sampai akhirnya ada detik ini. Bagaimana mensiasati waktu? Semuanya dilakukan setelah pulang sekolah. Semua dilakukan setelah pulang sekolah, makanya dalam 1 minggu itu dia setelah pulang sekolah itu punya banyak kegiatan yang dilakukan untuk persiapan konser. Oh, sedikit dong artinya. Ya. Ya dengan Bertrand yang sangat banget sayang dengan ayahnya gitu ya. Apalagi yang kita tahu artinya Ruben lagi fokus dengan kondisi kesehatan. Nah, cara meyakinkan atau mempersiapkan mental atau jiwanya Bertrand sendiri seperti apa sih artinya dengan supaya fokus di konser ini, persiapan ini supaya tidak kepikiran kondisi kesehatan ayahnya terus seperti apa sih? Ya harus dia lihat di mata dia sehat ayahnya. Kalau enggak dia pasti akan kepikiran, mau ngapa-ngapain juga jadinya nggak fokus gitu. Itu sudah terbukti dari kemarin ini saya sakit, jadi ada beberapa kegiatan yang dia lakukan semuanya blank, semuanya nggak fokus jadinya gitu. Makanya kalau untuk Onyo, kalau dia latihan ya minimal ada pelupuk mata bapaknya atau ibunya nih ngeliatin dia nih, baru dia kayaknya pede lagi, semangat. Kan kalau adik-adiknya kan cuman ngerti nyanyinya doang nggak bisa yang gitu ya. Jadi kalau saya nggak bisa pasti bundanya yang punya cara lain untuk bisa meyakinkan dia terus ayo nyo gitu. Tapi pada saat dia latihan ya kita punya cara perhatian khusus untuk dia gitu. Makanya sekarang dia punya banyak waktu untuk latihan fisik ya, karena dia pengen punya vokal yang lebih luas lagi, dan PR dari Kak Uci ya masih terus dia jalanin gitu. Jadi dia latihan juga dapat PR secara persiapan ini, juga dapat tugas dari sekolah juga gitu. Oh, jadi gimana Nyok? Artinya persiapannya sendiri dengan yang memang bisa dibilang udah mepet ya, udah tinggal beberapa bulan lagi gitu, mempersiapkan semuanya seperti apa sih? Ya pastinya aku persiapan yang pertama fisik aku dulu, yang kedua vokal aku, dan yang ketiga mental aku sendiri, karena aku akan nyanyi di depan banyak banget orang, dan gimana caranya aku membuat orang itu, membuat semua penonton yang nontonin Onyo ikut menikmati suasana yang ada di konser itu. Nyok, tadi kan bisa dibilang ayah ini udah mengorbankan seluruh jiwa raganya, bahkan lagi kondisi yang memang masih belum pulih gitu, tapi tetap mensupport kegiatan yang memang Onyo inginkan gitu. Ini kan jadi wujud impian Onyo menggelar konser tunggal gitu. Onyo melihat perjuangan atau ayah buat Onyo seperti apa? Ya pastinya aku bersyukur punya ayah, bersyukur punya bunda, bersyukur punya banyak orang yang sayang sama Onyo. Aku selalu doa sama Tuhan semoga mereka selalu ada di samping Onyo gitu, karena tanpa mereka Onyo juga nggak bisa seperti ini. Dan Onyo pengen membuat apa yang ayah udah kasih ke Onyo itu akan Onyo pegang sampai Onyo bisa menjadi anak yang sukses nanti. Bilang kan ini kan Bertrand itu anak pertama laki-laki gitu. Kepercayaan Ruben sendiri dari segala aspek untuk Bertrand sendiri itu apa sih? Dan apa sih kepercayaan Ruben itu mungkin seberapa besar gitu untuk semua aspek, dari segala sekolah, karir, sampai kadang juga ke kantor suka diajak segala macam gitu. Banyak yang beranggapan kalau ini nih penerusnya dari Ruben. Gimana sih dok? Ya namanya anak sudah pasti ya akan meneruskan usaha keluarganya ya, orang tuanya gitu. Tapi kalau di luar itu ya Onyo adalah kakak pertama untuk adik-adiknya gitu. Kesiapan Onyo untuk lebih dewasa, bijaksana, dan menjadi pendengar yang baik untuk adik-adiknya ya. Talia punya cerita sendiri ngadu ke kokonya, Tania punya cerita sendiri ngadu ke kokonya. Jadi Onyo itu ya harus bisa ada di posisi dimana tidak membela kanan kiri, tapi dua-duanya juga merasa nyaman cerita sama kakaknya. Jadi saya ajarkan dia bagaimana caranya menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di adik-adiknya gitu. Jadi kan nggak mungkin Onyo membela
Thalia, nanti Tanianya bete, bela Tania, nanti Talianya cemburu gitu. Jadinya buat saya ya tetap harus Kokonya harus jadi idola dua adiknya. Jadi Onyonya harus bijaksana. Nah, bijaksana yang diberikan sama Onyo itu yang saya ajarkan dia adalah ya menjadi pendengar yang baik untuk adik-adiknya, dan terus harus berusaha apa yang menjadi ketidakcocokan pendapat ya Onyo harus yang menyatukan kembali dengan cara apapun. Kadang-kadang dia punya cara untuk bisa ngasih hadiah untuk adik-adiknya, sampai akhirnya adik-adiknya lupa sendiri kalau lagi ada selisih, nggak tahu udah main lagi gitu ya. Caranya masing-masing lah untuk kakak untuk bisa menyelesaikan apapun itu gitu. Ya. Oke. Kabarnya kan juga di acara tunggal ini nih nanti kan bertepatan dengan ulang tahun pernikahan Ruben juga gitu. Mungkin ada spesial apa juga nanti mungkin di acara? Nggak ada yang spesial lah. Usia pernikahan udah ke-8, nggak ada yang spesial lah. Saya sama Sarwenda hanya fokus untuk membesarkan anak-anak kami ya. Kami fokus dengan apa yang lagi dijalanin. Jadi tanggal 22 Oktober itu menjadi tanggal tiga hal penting buat kami gitu ya. Pertama, ulang tahun dari ibu saya. Yang kedua, tanggal pernikahan saya dengan Sarwenda. Yang ketiga, menjadi tanggal untuk konser tunggal pertamanya anak saya, menjadi ceritanya dia nanti untuk ke depan. Atau konser ini menjadi kado? Nggak ada, tidak ada treatment untuk anniversary ya, pure untuk Onyo, karena saya juga di sana kerja, dan kalau Onyo itu dia yang ditanyakan ada adik-adiknya datang atau enggak ya. Saya takutnya jamnya terlalu malam ya, jadi untuk adik-adiknya juga susah. Tapi nggak tahu juga kalau ngeliat Kokonya tampil mungkin akan lebih semangat. Jadi kita lihat aja nanti untuk adik-adiknya gitu. Tapi kalau bundanya sudah pasti hadir. Nah, adik-adiknya ini saya takutnya kan kalau tengah-tengah tiba-tiba adiknya pulang, mau pulang sama siapa kan? Bingung lah, ya kan? Ibunya pulang, ntar Onyo celingak-celinguk. Bapaknya pulang, Onyo celingak-celinguk gitu. Jadi makanya saya lagi pikirkan dengan matang-matang dulu gitu. Oke, sukses. Ya. Kondisi kalian udah membaik? Membaik selalu menjadi doa buat saya, dari saya juga yang saya ucapkan. Tapi saya bersyukur punya adik yang luar biasa sekali yang selalu mendampingi saya dalam berobat gitu ya. Karena memang dalam 1 bulan sekali saya masih harus terus check up gitu. Kebetulan saya berbentur bahasa ya, jadi harus ada translator ya, dan yang menjelaskan semuanya. Makanya saya hanya terima rapi, misalnya hari ini ada Zoom, dokter mau ngecek lewat Zoom gitu ya. Orang saya cuma ngasih handphone, saya cuma gini doang. Jadi saya udah nggak ngerti. Jadi sampai sana semuanya udah dia yang ngurus semuanya sendiri gitu. Gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, boleh foto dulu.